Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulamaina wa li muassis nahdlatil ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ila ruhi musannif kitab Bulughul Maram Al-Hafidh Al-Imam Al-Muhaddis Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullah lahumul Fatiha. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين ثم ببركة مجلس ilmu, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan shalihan. Tambah suwe awak, tambah tua, tambah suwe umur, tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka.
semaya tua durung karuan umurmu dawa aja ngaji semaya suke durung suke nyawa wis mulih sang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kaula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Bulughul Maram setiap Rabu ba'da Isya di Musholah Nurul Huda. Mudah-mudahan khususnya yang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan semoga mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniyati ten ati golek ilmu lillahi taala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 19 hadis 39 sami. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu lan diriwayataken saking sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu marang sahabat Abdullah bin Zaid annahu satemene sahabat bin Zaid iku ro'a ningali sapa sahabat Abdullah bin Zaid an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya khudu halim mundut sapa Kanjeng Nabi li udhunaini krana kuping lorone Kanjeng Nabi ma'an ing banyu
ghairal ma'i kang liyane banyu alladzi akhadahu kang mundut sapa Kanjeng Nabi ing banyu li rasihi krana sirai Kanjeng Nabi. Akhrajahu ngetono ing hadis sapa Al-Baihaqi Imam Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa huwa lan utawi hadis inda muslimin itu menurut Imam Muslim rahimahullah min hadzal wajhi saking iki dalan iku bil lafzi kelawan lafat wa masahalan masuh sapa Kanjeng Nabi bi ra'sihi kelawan sirai Kanjeng Nabi bima'in kelawan banyu ghairi fadli yadaihi liyane banyu turahane astolorone Kanjeng Nabi. Wa huwa lan utawi hadis iku al-mahfudzu kang den reksa. Para hadirin rahimakumullah, maksudnya hadis ini adalah sahabat Abdullah bin Zaid itu ro'a, melihat langsung Nabi mengambil air untuk mengusap udhunaini telinga dua beliau ghairal ma'i alladzi akhadahu li rasihi, tidak menggunakan air yang dipakai untuk mengusap kepala, ya. Jadi artinya Nabi ketika setelah mengusap kepala beliau, maka Nabi mengambil air yang baru untuk mengusap telinga beliau. Para hadirin rahimakumullah, ini ada di situ annahu, annahu niku adalah sesungguhnya, anna sesungguhnya. Jadi itu huruf untuk menguatkan, taukid, berfungsi untuk meyakinkan dengan arti sesungguhnya. Kemudian ada kata ro'a. Ro'a itu dalam bahasa itu dikatakan melihat atau memandang. Ro'a berarti fi'il madhi, telah melihat, telah memandang. Kalau ada hadis ro'a itu berarti si periwayatnya itu melihat Nabi dengan mata kepala langsung, itu ro'a. Lah melihat langsung itu fi'il ro'a itu fi'il madhi, telah melihat, sudah melihat, kan? Kemudian fi'il mudhari'nya adalah yara, kemudian masdarnya menjadi ru'yatun atau ra'yun, kemudian orang yang melihat atau memandang ra'in, ra'in. Jadi itu, sedangkan perbuatan memandangnya mara'iyun, macam-macam. Jadi bahasa Arab satu kata sudah banyak istilah, kan? Kalau nggak paham itu bingung, Pak. Makanya orang belajar hadis jangan tekstual, bolehlah terjemahan hanya untuk mengerti tentang isi teks hadis saja. Tapi kalau nggak paham tentang makna-makna tiap huruf atau kata hadis bahasa Arab, jangan kemudian menyimpulkan sendiri. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi hadis itu mengatakan bahwa Nabi mengambil air setelah mengusap kepala bima'in jadidin, dengan air yang baru digunakan untuk liudhunaihi, untuk kedua telinga Kanjeng Nabi. Bukan air yang dipakai setelah mengusap kepala, dipakai juga untuk mengusap kedua telinga. Walaupun ada praktek wudhu dari mazhab lain yang membolehkan mengusap kepala dibarengkan dengan mengusap dua telinga. Nanti kita jelaskan biar tidak salah paham. Ya, pertama kita pahami apa hukum mengusap telinga. Wa mashul udhunaini, wa mashul udhunani. Apa hukumnya? Nah, ini perlu untuk dijelaskan. Para ulama, Pak, sejak zaman sahabat, zaman ulama tabi'in senior, zaman ulama tabi'ut tabi'in, itu sudah beda pendapat tentang bagaimana hukum mengusap telinga. Terutama pendapat dari imam madhab.
dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali dan mazhab lain juga beda pendapat. Nah, kita cukup melihat 4 pendapat saja Pak dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wis jangan noleh-noleh mazhab lain, nggih. Cukup 4 mazhabil arba'ah. Ya. Nah, 4 mazhab ini disimpulkan ada 2 pendapat. Yang pertama, hukum mengusap telinga itu jumhur ulama yang mengatakan dari ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, ya, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Az-Zahiri itu sepakat bahwa mengusap telinga dalam wudu itu hukumnya sunnah. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Az-Zahiri sepakat. Loh, kok baru dengar mazhab Az-Zahiri? Rumiyin itu mazhab ada 9 sampai 12 mazhab dulu. Puncak-puncaknya abad 8 9. Kemudian para pengikutnya ya seleksi alam, ya kan? Seleksi alam. Yang eksis sekarang 4 mazhab yang terbesar di dunia. Mazhab Az-Zahiri ini itu didirikan oleh Al-Imam Daud bin Khalaf Al-Isfahani, ya, dari Iran. Semula beliau bermazhab Hanafi, ikut bapaknya. Bapaknya juga seorang ulama bermazhab Hanafi. Kemudian ketika remaja mondok keliling dunia, itu akhirnya belajar kepada ulama-ulama Syafi'i, termasuk belajar kepada Imam Ishaq bin Rahawai rahimahullah, murid dari Imam Syafi'i. Nah, kemudian keliling lagi, ternyata mungkin oleh para ulama beliau mampu untuk membuat ijtihad hukum, maka beliau mendirikan faham baru atau mazhab baru yang bernama mazhab Az-Zahiri. Jadi namanya Imam Dawud Az-Zahiri, ya. Kenapa Az-Zahiri, Pak? Sebab beliau ajaran mazhabnya adalah tekstual, tanpa takwil. Ya, tekstual tanpa takwil, hukumnya sumbernya Al-Quran dan hadis, lainnya istihab. Ya, kemudian ndak mau kias, ndak mau istihsan, ndak mau apapun, nggak mau akal, logi nggak mau. Yang penting sunnah dan hadis. Ya, Quran dan hadis. Panjang nanti diceritakan tentang hal ini. Balik lagi pada hadirin rahimakumullah. Nah, saya ingat puncak-puncaknya mazhab Az-Zahiri itu waktu dipegang oleh ulama besar yang namanya Imam Ibnu Hazmin Az-Zahiri. Ya, beliau wafat tahun 1004 Masehi. Itu puncak-puncaknya mazhab Az-Zahiri. Kemudian setelah itu tidak ada penerusnya. Tapi kitab-kitab Az-Zahiri masih eksis, ya. Sampai sekarang masih eksis. Jadi hanya mengambil teks hadis tanpa takwil di dalam pendapat hukum. Ya, tapi tetap istiqomah, Pak. Enggak kayak sekarang, wis gak bermadhab, wis maca hadis tekstual, maca terjemahan, enggak ngakoni madhab. Wah, wis golek dalil sesuai dengan kepentingannya sendiri. Nah, ini sekarang banyak begitu, gak konsisten belas. Jadi ulama dulu konsisten, Pak. Hanafi, Syafi'i, Hambali, Az-Zahiri dulu, ya. Nah, saling menghormati, Pak. Saling menghormati. Sebab masing-masing mazhab itu termasuk ada hubungan guru murid dan saling menghormati. Niki para hadir rahimakumullah. Yang pertama nama hukumnya sunnah. Yang kedua, kelompok ulama yang kedua mengatakan mengusap telinga itu hukumnya wajib. Nah, niki pendapat dari ulama mazhab Hambali. Mengapa dikatakan wajib? Sebab ulama Hambali mengatakan wal udhunani minar ra'si. Sebab kedua telinga bagian dari apa? Kepala. Jadi wajib diusap. Hukumnya dari mazhab Hambali.
wujubu mashihi ma'a mashihi. Jadi mengusap keduanya itu bersamaan dengan mengusap kepala. Sinten mazhab Hambali. Dan kita pengikut mazhab Syafi'i, berarti ngusap telinga hukumnya sunnah. Nah, tetapi ada yang asik di dalam pendapat Hambali. Kenapa? Karena telinga itu wujub atau wajib wajib hukumnya ngusap telinga. Tetapi ada keterangan dari ulama mazhab Hambali, dari Al-Imam Ibnu Qudamah Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah yang wafat tahun 1223 Masehi, dalam kitab Al-Mughni Syarah Mukhtasar Al-Kharaqi, beliau murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dari mazhab Hambali bahwa Imam Hambali mengatakan, Imam Hambali sendiri mengatakan an Abi Abdillah, dan dari bapaknya Abdullah sinten Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal, fi man taraka mashahuha amidan au nasiyan, barang siapa yang sengaja tidak mengusap telinga, baik dia amid dan sengaja au nasya atau lupa, apa annahu yujzi'uhu, maka itu sesungguhnya diperbolehkan atau sah. Lho niki coba sampean ngusap telinga wajib nggih. Tapi lek sampean lali utawa sengaja amidan itu sah. Sebab pendapat mereka adalah sebab telinga itu bagian dari kepala. Wa dzalika li'annahuma, sebab demikian itu dua telinga ini apa? Tabaun li ra'si, ikut kepada kepala. Nah ini ya otomatis sama dengan pendapat yang pertama kan, akhirnya ya hampir sama. Nah, para hadirin rahimakumullah. Nah, dalam hadis coba sama lihat di situ ada ghairal ma'il ladzi akhadahu li ra'sihi. Nabi mengambil air yang bukan dari bekas usapan kepala. Berarti Nabi setelah ngusap kepala kemudian mengambil air yang baru bima'in jadidin untuk mengusap kedua telinga. Nanti saya akan praktekkan wudhu afdolnya ngusap telinga 9 kali. Loh, nanti saya jauh dulu. Ini gak sanat kan semurep. Atau begini, habis ngusap telinga kita menempel, mengusap sedikit dengan telapak tangan. Saya praktekkan nanti, nggih. Jak semerep. Itu mazhab Syafi'i, Pak. Nantinya itu kan. Ya, mangke jak penasaran sampean. Ada ngusap telinga sunnahnya banyak nanti. Nah, sekarang begini para hadirin, dalam 4 mazhab terutama nyun sewu dari mazhab Hanafi tak detailkan biar kita jelas tentang perbedaan ini. Sebab nanti khawatir ketika tidak dijelaskan tentang perbedaan tata cara wudhu dari mazhab-mazhab, kita awam terhadap perbedaan. Ada orang yang selain 4 mazhab mengatakan ini dan itu, kita tertarik. Biar kita enggak tertarik, wis tau ngaji ngoten Mbak maksud kula, nggih. Nah, dari mazhab Hanafi itu saya ambil keterangan dari Imam Ibnu Maududi Al-Mausuli Al-Hanafi rahimahullah yang wafat tahun 1284 Masehi di Irak, dalam kitab Mukhtarul Fatwa. Beliau mengatakan bahwa sunnah di dalam mazhab Hanafi apa? Mengusap seluruh kepala sekaligus mengusap kedua telinga. Sinten niki? Mazhab Hanafi, nggih, dalam satu usapan air. Loh, kok mazhab Hanafi enggak sama dengan hadis tadi? Ini kan, 39, nanti saya jelaskan. Karena ulama-ulama enggak cuma satu hadis, Bu. Ribuan hadis ditelaah oleh beliau-beliau untuk membuat satu hukum tertentu, ya. Enggak kayak kita, satu dalil dibuat semua dalil. Nah itu. Kemudian dari mazhab Maliki, nggih, itu saya ambil keterangan dari ulamanya Al-Imam Abu An-Najah Al-Ashmawi rahimahullah yang wafat tahun 1591 Masehi,
dalam kitab Matan As-Samawiyah, ya, beliau mengatakan sunnah wudu di dalam mazhab Maliki terkait telinga adalah mengusap bagian dalam dan bagian luar telinga serta mengusap telinga dengan air yang baru. Mazhab Maliki sama dengan hadis tadi, ya, dengan air yang baru. Jadi sunnahnya mengusap bagian dalam dan bagian luar telinga. Kemudian dari mazhab Hambali, Syafi'i belakang biar ternyantol belakang-belakang, ya. Mazhab Hambali bagaimana tentang mengusap telinga? Saya ambil dari salah satu ulamanya, Al-Imam Mar'i bin Yunus Al-Karmi yang wafat tahun 1624 Masehi di Kairo. Dalam kitab beliau Dalilut Thalib li Lainil Matalib, beliau mengatakan rukun wudhu dalam mazhab Hambali mengusap seluruh kepala, ya, termasuk dua telinga, sama dengan mazhab Hanafi, ya. Tetapi ada kesunahan di dalam mazhab Hambali disampaikan oleh Imam Al-Karmi tadi, ya. Sunnahnya juga termasuk apa? Membasuh telinga dengan air yang baru. Loh, keterangannya rukunnya kepala semua sekaligus telinga, tapi disunahkan telinga dengan air yang baru. Ada keterangan seperti itu dalam mazhab Hambali. Kemudian mazhab Syafi'i bagaimana? Saya ambil dari kitab tipis Al-Imam Abu Suja Al-Isfahani, kitab Takrib, ya. Itu ulama Syafi'i yang wafat tahun 1196 Masehi itu mengatakan rukun wudhu terkait kepala dari mazhab Syafi'i adalah sebagian kepala, rambut, ya, sebagian kepala. Jenengan ngeten sah lho, napa kok ngajeng tok ngesaged, Pak? Tul. Pokoknya rambut ndukuri kepala, enggak mesti ngarep, cuma afdolnya mengambil di depan. Oleh kabeh ini sunnah, Syafi'i niku sunnah mangke. Nah, misalnya mriki gatel, misalnya gatel nggih, ana akeh apa jenenge? Bentul niku. Nah, kena banyu kok tambah merantak. Ya cukup ndukuri. Betul. Sah. Tuh, enggak, syaratnya rambut sing ndukur kepala. Nah niki perlu dijelaskan. Gak angger ngene mboten niku afdhal mawon nggih. Kuwatir kene ana udune napa nggih, ngeten napa. Nah, tapi Mas Syafi'i sunah ngeten nggih, di kepala ke bawah, ya lek rambuté gondol sepindah mawon, pun kepek-kepek niku wong gondol. Ya, tapi rambutnya ke atas kedua kalau niki dibalik mau nopo, ya, barut, ya. Nah, ya, baleni namanya apa? Dikembalikan. Ngeten tok, mboten napa-napa. Ngeten tok, nggih mboten napa-napa. Sing gak oleh gak nempel. Hit, ya gak oleh, Pak. Iku gak apa jenenge? Gak ngusap niku. Niku nggih. Nah, niki perhatiin, nggih. Jadi ngusap kepala niku sunnah dalam mazhab Syafi'i apa? Membasuh luar dan dalam apa? Dua telinga dengan air yang baru, nggih. Dengan air yang baru. Loh Pak, saya orang Syafi'i, tapi wudhunya itu pakai dua telinga dengan usapan kepala. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sah. Ya, tidak apa-apa. Sebab telinga adalah sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Nah, niki berarti rahimakumullah, berarti kesimpulannya dari empat mazhab tadi, ya, mengusap telinga wa masul udzunaini dengan bima'in jadidin, air yang baru, itu sunnah. Berarti tiga mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Wudu mengusap dua telinga dengan air yang baru, itu hukumnya sunnah, Pak. Ngambil air baru sunnah, telinga juga sunnah.
air baru juga sunnah. Makanya banyak kesunahan di dalam wudu. Nah, satu saja yang berbeda, cinten mazhab Hanafi, usapan kepala sekaligus usapan telinga. Tidak ada anjuran untuk bima'in jadidin, memakai air yang baru. Wis eco ngaten ya. Masane ngeten, terus pundi ibu-ibu ya. Terus pundi ibu-ibu lek wudu ten ruang publik, ten terminal, ten pundi kata tiyang, ten mall mil, keliling. Ketok wong mosok buka jilbab aurat ya. Niku asam aurat. Kalau dibuka. Terus pundi carane nggih? Umumnya ngeten hukume nggih. Niku wonten ten kitab Daqaiqu Ulin Nuha Syarhu Muntahal Iradat di dalam mazhab Hambali, karangannya Imam Mansur Al-Buhuti Al-Hambali yang wafat tahun 1641 Masehi, itu mengatakan bahwa ketika perempuan wudhu di ruang publik dan dikhawatirkan terlihat aurat rambutnya oleh ghairu mahram, bukan mahramnya, maka boleh mengusap di atas jilbabnya. Sebab itu athar atau pernah dilakukan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Kanjeng Nabi. Ini mazhab Hambali. Cak semer mangke. Lah ini juga pendapat dari salah satu ulama Syafi'i, Pak, yang bernama Al-Imam Ibnul Munzir Asy-Syafi'i yang wafat tahun 930 Masehi. Ya, itu begitu. Tetapi coba kita teliti kembali, apakah mazhab Syafi'i begitu caranya seperti mazhab Hambali? Boleh ya. Nah, kita coba kaji lagi, sebab hukum itu perlu untuk perluasan dalil dan keterangan dari para ulama kita. Dan ternyata betul, Pak, ketika perempuan ibu-ibu wudu di ruang publik dan jilbabnya niku kewotat seru, apa mana komite ini apa pokoknya ruwapet pet ngoten, angel dibuka. Apa mana kudunge kaya wah dikebat-kebetno gak karuan ya, buka ya angel seru nih kan. Niku terus pundi? Tetap ternyata para ulama itu beda pendapat. Keterangan yang mengatakan cukup dengan mengusap di atas kerudung atau jilbab itu ternyata diperselisihkan oleh para ulama fikih. Terus pundi carane? Nah, nanti kula jelaskan nggih. Tidak ada kecuali darurat, Pak. Kecuali darurat ada uzur. Misalnya panjenengan napa rambutnya napa ini kini wonten penyakit harus tutupi dengan jilbab, maka itu termasuk daruri nggih. Dan boleh tidak kena air dengan cara mengusap hijab tadi. Nah, kemudian dirinci. Coba kita rinci, Pak. Kita rinci nggih. Bagaimana ibu-ibu wudu di ruang publik ketika berjilbab atau namanya Bu? Kerudung atau hijab. Oh, diikat. Ikat napa niku? Oh, diikat. Ya. Anjing duduk katon gawe iku lho. Diikat. Nah, bagaimana yang selamat? Artinya yang betul pendapatnya, ya. Yang betul adalah ya, mengusap depan walaupun dengan jilbabnya tetap harus ada 1-2 helai atau berapa helai rambut terkena air. Makanya lek lunga-lunga jilbab sampean ojo kenceng. Pemane isine kemiti tok. Kene kemiti, gak karuan. Lah nang omah gak apa-apa lek lunga-lunga niku lho. Omane ten mall, ten pasar nih kan. Jadi sebab rambut tetap wajib diusap ketika mengusap rambut kepala niki. Loh, niki pendapat sinten ternyata niki walaupun berjilbab tetap harus ada sedikit rambut yang diusap dari ibu-ibu atau perempuan. Ternyata niki pendapat dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, dan satu pendapat
dari ulama mazhab Hambali. Jadi ini mayoritas, nggih. Mayoritas. Jadi tadi pendapat yang mengatakan cukup dielus-elus di atas jilbabnya atau kerudungnya, tetapi ulama lain itu berbeda pendapat. Nggih. Jadi tidak sekedar mengusap atasnya tok. Ya, ndak sekedar ngusap ngoten, tetap harus ada sentuhan langsung dengan rambut. Saged nggih? Liwat ni sore jilbab nggih, telepon sut. Pokoke ana rambut sing kena banyu nggih, kena tangan. Cet wabun sah niku nggih. Nah, niki para hadirin rahimakumullah. Tapi ada keterangan tambahan dari mazhab Maliki ngeten, Bu. Kalau ini mazhab Maliki nggih, kalau jilbabnya atau kerudungnya tipis nggih, kemudian dia tidak mau membuka di depan orang banyak, itu bisa diusap di atas jilbabnya karena kerudung tipis meresap ke dalam rambut nggih. Tapi kalau jilbabnya tebel sak kadut nggih, webel kok katakan ngene sik dibulet-bulet gak karuan ya. Modele saiki masyaallah ya. Niku nggih. Itu kalau enggak jilbabnya enggak tipis tebel nggih, itu enggak akan ngeresap kepada rambut nggih. Nah, itu enggak sah menurut mazhab Maliki. Nah, kemudian dari mazhab Hambali tentang usapan ibu-ibu kepala yang berkerudung itu ada dua pendapat. Ini menurut Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali dalam kitab Al-Mughni. Beliau mengatakan begini, di dalam mazhab Hambali ada dua pendapat. Yang terbaik adalah tetap mengusap di atas jilbabnya, tetapi tetap ada rambut yang kena usapan air, atau dimasukkan sedikit jari tangannya di bawah jilbab. Titik gak akeh ngoten. Lek titik ini ku ngusap, Bu. Lek teles iku adus ya. Digrojok ya. Atau yang kedua kata Ibnu Qudamah, kalau kondisinya memang betul-betul tidak memungkinkan kita persampan membuka jilbab, wis pokoke entek-entekan lah, kono pilihan mana, maka menurut Ibnu Qudamah silakan boleh diusap di atas jilbab. Sebab Ummu Salamah itu fakta pernah juga melakukan nih. Cuma mata Syafi'i kalau baleni tetap panjenengan masih ngusap di atas jilbab, tetap ada rambut kepala yang terusap oleh tangan sampean dilebokno di bawah jilbab, titik akeh nggih. Jadi jumhur ulama dalam hal ini nggih niku tetap menyarankan mengusap rambut di bawah jilbab nggih. Meski itu berkerudung tetap kena air rambutnya tetap nggih. Saged kan nggih? Saged. Saniki modele kawatak jilbab niku masyaallah gak karu-karuan. Kecuali uzur panjenengan ya. Uzur sudah berubah hukum kalau fikih niku. Contoh sirahe loro atau gatal-gatal atau lek dibuka merodoli gak karuan sampai gondol jalian ya gak mungkin ya. Khawatir ada terlihat aurat oleh orang lain misalnya, boleh memakai pendapat yang kedua tadi. Niki para hadirin rahimakumullah. Nah, saat niki bagaimana untuk wamasul udzunaini, mengusap kedua telinga nggih. Pertama kita perlu membahas dulu nggih. Hukum mengusap telinga tadi napa? Syafi'i sunnah. Kemudian memang betul sunnah wudhu di dalam mazhab Syafi'i ada 10. Salah satunya adalah mengutamakan yang kanan dari yang kiri. Tetapi ada keterangan dari ulama lain, terutama dari kitab I'anatul Talibin karangannya As-Sayyid Abu Bakar Asy-Syato Ad-Dimyati Asy-Syafi'i Al-Maki yang wafat tahun 1842 Masehi di Ma'la Mekah. Beliau mengatakan begini, memang betul mengutamakan kanan dari kiri
ketika wudu itu sunnah, tetapi itu hanya berlaku bagi tangan dan kaki, al yadaini wa rijlaini, dua tangan dan dua kaki. Nah, sampean terapno wajah sampean kanan tutus piye masuk ngene-ngene, Bu? Masuk kiri. Ya gak mungkin ya. Nah, jadi berlaku faqat al yadaini wa rijlaini. Tok. Nggih, ini kan. Nah, ono otoke kita faqat. Nah, kemudian setelah kita pahami, oh, ternyata sunnah kanan kiri itu berlaku bagi tangan dua dan kaki dua. Lah, untuk telinga itu anjurkan tetap bersamaan. Loh, bagaimana kalau biasa kanan kiri boleh sah, tetapi tidak afdol. Nggih, ndak afdol. Jare guruku lolek wong kuping apa tak tengen sik kiwa sik berarti gak duwe tangan, utawa setuk nyekel cebok. Iki kan cebok ngeten terus gantian wong nyekel cebok setunggal menapa-napa, tapi nek nyekel cebok jangan bersamaan, lucu mangke ya biar. Nah, itu untuk apa? Untuk yang di kolam ada jedingan, itu menurut guru saya ya Rifai dulu, lek iso wudu itu jangan kepala itu di bawah tangan. Gitu kata beliau gitu ya. Kenapa di bawah tangan? Khawatir tetesan air itu masuk ke genangan tangan dan itu mustakmal, ya. Nah, kalau di jedingan kata beliau itu rodok miring nengen. Nah, ngerti ya? Ya, biar langsung ya. Loh, nggih. Cegak kena banyu. Lek itu pakai keran kata guru saya diusahakan sebelah kiri. Nah, nggih, cegak kena banyu. Ngoten, gak netesan ini ya. Nah, kemudian memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga. Niki berarti aja telunjuk lubang telinga berarti dua tangan bersamaan. Niki dilebokno, tapi aja kenceng-kenceng. Kuwi dilebokno blek gak iso metu sama tangan itu. Dimasukkan, ya, wong nggih. Kita ketinggal nggih. Nah, kemudian membersihkan yang dalam dulu. Ini jempol posisi di sini. Tinggal. Nah, ngeten nggih. Ngeten. Nah, yang dibersihkan dulu yang bagian dalam, nggih. Diputer-puter sampai temen apa? Terputer baru yang jempol bergerak. Nah, nggih. Jadi yang dalam dulu, nggih. Yang dalam dulu diputer-puter. Niki nggih dulu. Dhuwur niki nggih dileboni lho nggih. Aja keren tok. Nah, nggih. Pun. Nah, itu peng tiga. Kalau wudu gak ada motoan. Peng tiga, nggih. Ya, peng tiga. Nah, jari telunjuk diputer sampai dukur terus baru. Ya, niki, ngeten posisine ngeten. Nah. Ngeten nggih. Ngeten. Puter lepete rumiyin baru jempol naik ke dari bawah ke atas 3 kali. Niki. Loh, kok suwe ngeten-ngeten ya? Menapa-napa? Wong jenenge uret. Menapa? Dalam dan luar itu sunnah. Nggih. Niku sing tak delok wudu-wudu niku pokoke ngecet ya. Sah, ya sah. Wong jenenge ngusap kok. Cuma afdolnya sunnahnya dalamnya dibersihkan, luar juga dibersihkan. Nggih. Nah, terus niki manten ada yang mengatakan usapan telinga itu bisa 9 kali dalam wudu. Nah, ini kalau praktekkan ngeten. Nggih. Napa wonten sing ngatakan telinga bagian napa? Ya. Ngeten praktek iki. Sampai ngusap wajah, nggih. 1. Kenging kira-kira telinga. Batas wajah niki ya, niki. Coba sampean kilan.
Nyampe mboten dagu kali batu sampean? Nyampe. Lho, nyampe nggih. Nah, berarti nek ngukur wajah sampean niku cukup cilan niku lho. Niki. Nah, sampun niku ngeten, ya ngusap nggih. Sunahnya ketika ngusap muka atas dulu. Ya, atas dulu. Nah, apa atas dulu? Biar banyu yang di atas mengalir ke bawah. Red, nggih. Nah, awak sing ngeten nggih. Loh, 1 kali malih, ya. 2 kali, 3 kali. Ngusap telinga ngoten. Datang ngoten nggih. Loh, kena nggih. Kena iki nggih 3 kali. Terus ngusap dhewe 3 kali. Cama iku carane ngoten. Lek dipraktekno bisa ngusap telinga 9 kali, ya. Nah, niku cara yang pertama, Pak. Cara yang kedua ngeten, nggih, praktek malih. Nggih. Satu, nggih. Dalam satu air yang baru nggih, Tret. Nggih. Pinten? 3 kali. Air baru lagi. Nggih. Pinten? 3. Air baru lagi, nggih. 3. Cara yang kedua. Jadi nek sampeyan lho wudu lho kok ngono. Oh wonten sanate niki, nggih. Nggih, pun. Nah, lek kula mengambil dari pendapat sinten niku jadi cara pertama ngoten nggih. Sampun nggih, murum nggih. Cara kedua ngoten wau nggih. Nah, cara ketiga niku kula ambil pendapat dari kitab I'anut Thalibin dan juga kitab Fathul Qorib. Nggih, Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib ini karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i yang wafat tahun 1512 Masehi di Kairo. Itu mengatakan bagaimana cara untuk mengusap kepala dengan sunnah-sunnahnya. Ngeten, seluruh bagian telinga luar dalam itu dengan air yang baru. Satu nggih. Yang kedua kata beliau dalam kitabnya memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, jari telunjuk, nggih. Nah, kemudian diputar-putar jempolan di sini, di daun telinga yang bawah di luar, ya. Nah, yang tengah-tengah diputar, ya. Baru terakhir ditutup kali jempol, nggih, niku. Nah, kemudian setiap kita ini menurut Fathul Qorib nggih, termasuk Syafi'i nggih kan, nggih. Jadi setiap kita ngusap telinga niku ono sunnah ngeten, nggih. Putih tangan nggih. Nggih air. Sunnahnya sebelum kita ngusap telinga. Nggih. Nah, ini sunnah, Pak. Nggih, sunnah. Kemudian kita usap, nggih. Pun ngeten nggih. Ret. Pun nggih. Ret langsung. Paham nggih? Fathul Qorib. Nggih, Fathul Qorib. I'anut Thalibin, ulama mazhab Syafi'i. Paham, Bu? Ngusap sadurunge kan pun wajah nggih, tangan nggih, baru telinga, sirah. Ngeten malih nggih. Kemudian ngeten nggih, seret nggih, pun seret nggih, pun nggih 1 kali, ditutup kali. Ngeten mawon, seret. Malih. Nggih. Malih. Niku ala dari salah satu cara dari ulama mazhab Syafi'i. Loh, ada 3 cara. Ampun. Kok ana wong liyane beda kok ngono modele. Ya ana sanate ngoten, Pak. Wonten sanate. Kados sing nyun sewu sing ada jenggot nggih. Nek wudu ngoten wonten ngene nggih. Nah, nggih. Nah, wonten sing ngaten rai rumiyin nggih pun baru air baru. Ya nggih. Carane dhewe sing duwe jenggot, sing gak duwe aja, Bu. Mosok karo jenggot ngene-ngene. Jare tanggoe, lah apa cak? Lah kok gosok jenggote. Nah, niki paham nggih? Nah, niku 3 cara. Cuma saya ngambil yang ketiga, Pak. Ya sebab guru saya juga mengatakan lu enak juga sing iki. Ala Fathul Qorib sama I'anatut Thalibin. Ngusap langsung. Nah, nggih, ngusap malih. Nah, nggih, 3 malih. Nah, ngeten. Mungkin ngeten tak Sri, ngeten mawon.
Agar apa? Agar air bisa merata di telinga. Pun. Gak praktek kok ana wong wis bedel lho, gak ngono lho, kok ngono kok terus ae ya kata ngaji memang ini kan. Nah, warahmatullahi rahimakumullah. Jam pinten iki? Duh, jam 3 bener. Loh, wong setengah 09. Pun nggih praktekne nggih. Paham nggih, Bu? Nah, niku. Lho gak praktek ya kangelan iki saestu. Saestu wonten sing ngeten ki habis telinga sadèrèng kaki ngeten. Tengkuk 3. Niku sunnah. Cuma gak biasa pampean. Lah ana wong misale ngene-ngene terus ngene. Model apa cacak udah. Lah gak tau ngaji susah Pak niku. Susah. Coba ndamel cara pertama kok nggih. Citok ngene telu ya. Sing kali. Nah, sing ketiga. Lah tak bingung Bang iki masa model apa? Niku. Lah apa? Mangga sing enak niku ngapik wae nggih sing muter telinga terakhir ngeten nggih. Muter malih tapi air baru nggih. Ngeten banyu baru malih ya. Usah pun ngeten ya. Loh kok ngene? Ya kan saya kepe, Pak. Kan masih bahasa nih nggih. Nah, saged diusap mawon niku sunnah, Pak. Nggih, sunnah. Kate ngono ya gak apa-apa. Wong teknis untuk wudu macem-macem. Sampeyan coba sampeyan tingali lek mancur banyune, sampeyan lek wudu tangan iki siapa sikocek. Loh, niki teknis niki. Sampai nek wudu pancuran, keran niku tangan apa? Seko apa? Driji sik. Napa? Ayo mana dulu? Ayo, sampean biasanya apa, Bu? Seko apa? Driji sik. Tangan dulu. Apik-apik dulu. Ya. Ngeten. Nggih. Ngeten. Nah, ya nggak apa-apa sama-sama bisa. Cuma kalau mancur itu di sini dulu. Kan sudah mengalir ke bawah, nggih, ngalir. Di atas boleh, sini boleh, di sini boleh, sama yang nggih boleh, nggak apa-apa. Sepenting ini sudah terlampaui oleh air. Lah, kalau yang air di bawah baru dari sini dulu. Nah, nggih. Ding ono kobokane. Lho, wis kata kedua-duanya sama. Sing penting syarat wudu itu air merata di anggota wudu. Niku mawon, Pun. Kok usah bingung sampean ya. Nah, kemudian terakhir napa? Terakhir pundi wae. Ya, kok ilang. Akhrajahu Al-Baihaqi, hadis riwayat dari Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu adalah salah satu ulama yang paling getol membela mazhab Syafi'i. Itu hidup Pak sekitar tahun 1006 meninggal 1066 Masehi ketika kerajaan Abbasiyah dalam kondisi kemunduran. Jadi politik di mana-mana, perang di mana-mana, rebutan kekuasaan antara orang muslim di mana-mana, sampai dalil-dalil palsu metu kabeh Pak waktu itu. Hadis palsu metu kabeh supaya orang dukung terhadap perjuangan masing-masing. Akhirnya Imam Baihaqi cerdas mengumpulkan banyak dalil hadis, kemudian menyelamatkan salah satunya pemikiran atau ijtihad dari Imam Syafi'i ahli hadis. Kitab yang terkenal kitab beliau kitab Sunanul Kubra 10 jilid ya. Nah, kemudian niki terus pun ini kitab Bulughul Maram termasuk salah satu sanad kita ngaji kitab ini dari Hajar Al-Asqalani, itu muridnya Ibnul Mulaqin, muridnya juga Nuruddin Al-Haythami, juga muridnya Imam Ibnu Jama'ah, itu muridnya Al-Iraqi, muridnya terus sampai ke atas sampai Syafi'i sampai Kanjeng Nabi. Jadi ada sanadnya semuanya. Cara wudhu tadi lega ada sanad tidak mungkin bisa, Bu.
Dan delok hadis tok, udu Nabi dua tangan dilebokno drijine. Carane ndas pundi nglebokno. Ngoten. Jadi itu yang perlu kita pahami, nggih. Banyak cara-cara. Sama dengan salat, nggih, sama dengan salat. Ana sing carane ngene, takbire ngene, diangkat ngene, wudu juga sama. Ada nama variasi di dalam teknis berwudu, tergantung sanad yang kita pelajari dari kitab mana dan guru mana. Insya Allah kalau ada sanad keilmuannya, kita selamat ilmunya, selamat amalnya sampai ila yaumil qiyamah. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilina fil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.